ini ngomong pilkada sudah mulai hangat ya. Iya, ini sudah di semua segmen, Pak. Kita hangatkan lagi ya. Mbah Mun hanya pesannya juga yang penting manfaat. Saat masuk periode berikutnya, bupatinya Pak Abdul Khalik Arif ya, dengan Pak Muntohar. Selamat sore pemirsa Suara Merdeka TV dimanapun Anda berada. Sore ini kita kehadiran tamu istimewa di acara kita, tentunya acara yang ini hanya untuk mendatangkan para tokoh, dan sebelumnya kita sudah mendatangkan beberapa wali kota, bupati, dan hari ini kita kedatangan Pak Afif Nur Hidayat. Pak Haji Afif Nur Hidayat ini adalah Ketua DPRD Wonosobo yang hari-hari ini banyak beredar informasi beliau akan maju menjadi calon bupati di Wonosobo dalam pilkada mendatang. Langsung saja Pak Afif, selamat sore Pak Afif. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, segar para selamat. Apa ini kegiatan di era pandemi Pak Afif? Karena kan memang ada pembatasan gerak ya. Apakah masih tetap menemui konstituen? Baik, sekalipun kita bangsa Indonesia termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Wonosobo sedang dilanda pandemi COVID-19, namun tidak berarti menghentikan semua aktivitas kita, tapi kita terus melakukan segala macam upaya dan daya dalam rangka mendukung pemerintah kabupaten. Kebetulan saya juga masuk dalam tim gugus kabupaten, wakil ketua, sehingga kita mengambil peran aktif di situ bersama-sama dengan tim gugus kabupaten dalam rangka memutus mata rantai persebaran virus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo, sampai juga dalam rangka menangkal agar virus ini segera hengkang, segera pergi di Kabupaten Wonosobo. Kami berterima kasih sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ikhtiar upaya yang dilakukan oleh tim gugus kabupaten, kecamatan, bahkan sampai tingkat desa, partisipasi semua elemen masyarakat di Kabupaten Wonosobo luar biasa, sehingga menganggap bahwa ini adalah persoalan bersama, ini adalah musuh bersama yang harus diselesaikan, dan walhasil ikhtiar upaya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada zona hijau, sehingga bersiap diri menghadapi aktivitas yang normal, sehingga kita dalam rangka melakukan prakondisi ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kami selaku Ketua DPRD, selaku Wakil Ketua Gugus pun terus senantiasa komunikasi, koordinasi dengan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung tentunya menggunakan protokol kesehatan, terus menyapa warga masyarakat, terlebih menyapa konstituen. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, misalkan saat kita berkunjung ke masyarakat, ya kita menghimbau lah masyarakat untuk tetap bagaimana membudayakan perilaku hidup sehat. Keluar rumah harus pakai masker. Saat saya ngomong ngajak masyarakat keluar rumah pakai masker, ya saya sendiri harus bawa masker dong. Memberi contoh ya. Membawa masker. Lah kalau yang kita sampaikan nggak siap masker, kita kasih lah, ya. Kita kasih dan lain sebagainya. Sudah ke berapa desa Pak? Sampai dari 3 bulan terakhir ini kan memang pandemi ya, membatasi ini gerak. Ya, kalau dari sisi jumlah tentunya tidak begitu banyak, karena kita harus menyadari kita mulai bisa beraktivitas ini kan belum lama ini ya. Sementara ini kan kita harus patuh, sehingga kita gunakan media. Media apa? Media WhatsApp kita, media telepon kita, HP kita, sehingga kita punya HP bermanfaat, bisa kirim-kirim informasi kepada masyarakat, termasuk dalamnya karena aktivitas rapat juga pakai virtual, pakai Zoom ya. Dan sekarang menggunakan WhatsApp juga sudah bisa tidak hanya 1 orang, ada 8 orang. Ini juga sangat sekali membantu kita dalam rangka tetap melakukan komunikasi kepada konstituen, sehingga
kunjungan ke lapangan relatif berkurang, tapi komunikasi tetap jalan. Jadi kuantitasnya barangkali berkurang, tapi kualitas komunikasi ini yang menjadi penting. Dari beberapa pertemuan dengan konstituen Pak, yang ditemukan apa respon masyarakat terhadap menyikapi pandemi ini? Apakah masyarakat sebenarnya menganggap ini biasa atau menjadi sebuah keluarbiasaan atau seperti apa Pak yang sementara ini temukan? Kalau masyarakat kita itu alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa masyarakat Kabupaten Wonosobo adalah masyarakat yang cukup patuh, masyarakat yang cukup jujur, patuh dalam rangka melaksanakan himbauan-himbauan dari pemerintah, karena masyarakat memahami bahwa itu adalah satu ujian besar. Masyarakat memahami virus ini juga bisa menjadi bencana kalau tidak ditangkal ya, sehingga himbauan-himbauan pemerintah ini relatif bisa diterima oleh masyarakat. Bahwa ada sebagian masyarakat yang merasa acuh, merasa cuek, ini ada corona, kalau tidak ada ya biasa aja. Ini masyarakat di desa kan karena biasa aktivitas rutin dia berkebun, dia ke sawah. Ini kan relatif tidak ada penghentian ya. Dan tetap dia juga jalan sendiri ya, otomatis. Dan alhamdulillah ada muncul daya imunitas yang cukup bagus ya, karena dengan beraktivitas, dengan berolahraga, sehingga mereka makan teratur dan sebagainya malah sehat kan. Nah, jadi perubahan dari konstituen sebelum pandemi kemudian setelah pandemi sebenarnya kesadaran masyarakat masih ini apa, artinya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, cuma ya kita terus sebagai abdi masyarakat ya terus menghimbau pada masyarakat agar masyarakat kedepannya kan menjadi budaya. Perilaku hidup sehat itu tidak hanya digembor-gemborkan oleh pemerintah saja, tapi kedepannya yang terpenting adalah masyarakat sadar ini menjadi kebutuhan kita bersama-sama. Tanpa dihimbau, tanpa disuruh, aku harus pakai masker, aku harus sering cuci tangan, aku dan lain sebagainya. Ini menjadi penting dan insya Allah mudah-mudahan kan menjadi budaya perilaku hidup sehat ini menjadi budaya yang cukup baik sehingga masyarakat Wonosobo selalu sehat. Kalau saat pandemi ini sebenarnya selain Pak Ketua ya, anggota DPR di Wonosobo itu turun ke bawah nggak sih Pak? Apa ini? Ada inisiasi yang dilakukan oleh semua anggota DPRD untuk melakukan tur ke bawah tanpa harus dilakukan koordinasi, tapi itu secara otomatis. Terlebih mereka juga ada perintah dari partainya masing-masing, semua anggota fraksi turun ke bawah, apa yang harus mereka perbuat, apa yang mereka lakukan, dan semua bergerak tanpa pandang bulu, semua terjun ke masyarakat. Oke, terima kasih. Jeda sesi kali ini kita lanjut ke segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, terima kasih pemirsa Suara Merdeka TV dimanapun berada. Kita masih dengan Pak Haji Afif Nur Hidayat. Dalam momentum sore ini memang kita momentum yang baik menurut agar masyarakat bisa mengikuti, dan ini kita live lagi di Suara Merdeka. Sesi segmen ini kedua kita akan berbincang-bincang mengupas kiprah Bapak, kiprah Pak Ketua. Yang ini beliau tuh senior di Partai PDI Perjuangan yang memang sudah sangat melegenda. Bapak bisa diceritakan nggak kenapa selama ini menjadi ketua, kemudian apa obsesi Bapak yang belum tercapai di PDI Perjuangan? Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara partai kan kita ingat masa susah dulu. Saat tahun 98, saat tahun 99. Pertama saya beraktivitas waktu itu, orang tua saya PNS. Bapak saya pegawai negeri sipil, ibu saya pegawai negeri sipil, sehingga begitu dibatasi anak-anaknya untuk ikut terjun dalam dunia politik, sehingga kami harus menyesuaikan keadaan, menyesuaikan situasi dan lain sebagainya, sehingga saya baru diizinkan di tahun 99 saat mulai akan ada PDI Perjuangan, dari PDI bergeser ke PDI Perjuangan,
atas izin orang tua kami terjun dan direstui. Karena apapun yang saya lakukan adalah restu, pertama memohon restu pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah restu orang tua. Kalau restu orang tua memberikan restu ya saya jalan, kalau tidak ya tidak. Dan alhamdulillah waktu itu orang tua memberikan support, dukungan yang luar biasa. Bapak saya, ibu saya, udah kamu mulai jalan, sehingga mudah-mudahan bermanfaat, kata orang tua. Ya udahlah, disitulah. Dari perjalanan panjang begitu, kalau lihat sejarah yang begitu susah waktu itu ya. Era pasca susah, nyari teman susah, nyari kawan susah, nyari orang untuk jadi pengurus susah. Kita harus jalan ke desa-desa, dari kampung ke kampung. Ider untuk nyari jadi pengurus ya Pak. Ider dan lain sebagainya. Kemudian kalau lihat sekarang ini kan ya relatif mudah lah. Relatif mencari teman dan sebagainya, sehingga perjalanan awal itu menjadi spirit kita yang tidak pernah lengkang, hilang dari kami, saya dan juga sehingga ini akan selalu memberikan, menjadi spirit, menjadi motivasi. Jadi saat kita barangkali menghadapi persoalan di partai, kita ingat, oh susahnya kayak apa dulu nyari kader, susahnya begitu. Sekarang kita tinggal bagaimana menguatkan konsolidasi, kok kita lemah, sehingga akan menyemangati kita kembali. Sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini saya mencoba mensyukuri, saya mencoba yang jelas menikmati. Semua itu harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati ya. Dari perjuangan itu butuh berapa tahun Pak untuk pasukan itu punya? Artinya kalau Panglima nggak punya pasukan kan sama aja. Menjadi punya pasukan yang sebenarnya, wah ini partai. Ya. Itu berapa tahun, Pak? Karena kita itu kan ditempa, ya, ditempa dalam proses yang cukup panjang, ya, sehingga untuk masuk menjadi kader partai PDI waktu itu kan tidak semua orang berani, tidak semua orang siap, dan saya sudah menyatakan kesiapannya, dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang dari sisi ideologi tentunya, sehingga itu menjadi pedoman kami dalam melangkah. Memang apakah berapa orang Pak awal-awal untuk ini? Awal itu saya itu meskipun partai pada saat 99 awal sebelum menjadi PDI Perjuangan itu kita jalannya 2 orang, ya, bergeser lagi 2 orang, bergeser lagi nanti 5 orang, kumpul, minum kopi, ngerokok dan lain sebagainya, kita baru ngobrol dan sebagainya. Sehingga ya alhamdulillah karena momentum yang waktu itu memang masyarakat rindu akan ada perubahan. Sehingga ini secara alamiah, alam pun ini mendukung kan? Iya, momentumnya ada. Momentumnya ada, ya. Jadi alam mendukung ini. Ya. Sehingga cepat. Artinya dari awalnya yang susah, begitu itu langsung begitu dahsyat. Saya ingat betul begitu sudah menjadi PDI Perjuangan, ini luar biasa. Maka keran reformasi itu ada. Itu udah. Jadi masyarakat datang sendiri, masyarakat bikin kegiatan sendiri, bahkan sudah ngumpul-ngumpul. Ya, mereka ngumpul sendiri. Ya, apalagi kalau dikumpulkan, wah langsung cepet banget. Penyesuaian Pak Hafif, karena kan sarjana agama ke partai yang berideologi nasionalis, gimana Pak itu bisa langsung nyekrup? Ya. Kan ini nggak mudah, karena kalau P3 PKB oke lah, artinya itu memang kandangnya. Kita berdakwah di lingkungan ataupun di tempat yang basah ya sudah biasa. Ya kalau kita berdakwah di lingkungan yang kering itu ada sebuah tantangan, ya, dan saya juga tantangan, sehingga saya memilih PDI Perjuangan dengan harapan disitulah saya selalu mendapatkan tantangan. Konon karena nggak Pak Ketua nggak mau kuliah lagi S2 itu karena pertimbangan historis ya, katanya dengan ada hubungan dengan Mbah Munta Kaliber ya Pak? Ya dulu saya sempat kuliah S2 tapi nggak kita selesaikan. Saya nggak tahu, tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya
saya selalu ingat orang tua. Mbah Muntaha adalah juga selain ulama, dia juga menjadi orang tua saya. Saya kalau ingat toga saya yang di lancekan Mbah Mun, saya ingat itu. Maka saya ingat pesan Mbah Mun. Apa itu pesan Mbah Mun? Bahwa hidup dimanapun yang penting bermanfaat. Saat saya masuk partai, saya mohon izin simbah waktu itu. Mbah Mun hanya pesannya juga yang penting manfaat. Nah, ini menjadi pijakan saya untuk berkarya sampai berkarya, bergerak, beraktivitas, yang penting adalah bisa memberikan manfaat pada masyarakat ya, Pak. Nah, ini mengimplementasikan pesan dari Simbah Mbah Muntaha. Sehingga saya cukup puas hari ini dengan sarjana agama dan itu pemberian Simbah saya, Mbah Muntaha Al-Hafid. Terima kasih. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, terima kasih. Kita lanjut pembicaraan Suara Merdeka. Pak Ketua, ini kan DPR ini kan memang lembaga yang memang harus selalu diperkuat. Di Wonosobo sendiri sinergi dengan eksekutif sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi saya menjadi anggota DPR kan mau kelima ini ya. 25 tahun berarti ya? Ya. Mau nambah lagi? Mau 30 tahun nih? Enggak, ini masuk ke periode yang kelima. Kelima ya? Jadi tentunya dari periode ke periode dan sebagainya kita kan terus belajar ya. Terus belajar. Dulu mulai jadi anggota, dipercaya menjadi ketua komisi, dan sekarang menjadi ketua DPR yang periode kedua ini. Tentunya terus belajar apa yang kurang dari aktivitas kita di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo ini. Sehingga salah satu kunci penting adalah bagaimana membangun soliditas di internal lembaga DPRD tersebut. Nah, kalau kita sudah bisa membangun soliditas, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mensinkronkan, ya, mensinergikan. Karena kita lembaga ini tentunya bekerja sesuai dengan tupoksi. Sehingga bisa berjalan dengan baik. Ini harus bersinergi dengan eksekutif. Nggak bisa lembaga DPR kuat sendiri, eksekutif kuat sendiri, tapi justru keduanya harus saling mensupport, saling memberi, ya. Sehingga alhamdulillah selama ini sinergitas dalam kerangka membangun, dalam rangka mencari solusi terhadap semua persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Wonosobo, mendukung visi misi pemerintah kabupaten, alhamdulillah berjalan dengan baik. Tentunya tadi dalam koridor menjaga kode etik, menjaga etika, sehingga pegangan kami adalah tugas pokok dan fungsi. Jangan sampai keluar dari zona itu. Dari 5 periode yang sekarang ini apa, Pak? Ciri khas eksekutif dalam relasinya dengan ini ya, kan dari periode-periode beda-beda ya. Satu simpul saja, benang merah yang relatif sama itu apa? Yang perlu masih harus dibenahi di. Baik, jadi ini kan tergantung, mohon maaf ya, style kepala daerah. Masing-masing ya. Pasti akan mempengaruhi. Periodisasi itu ya. Ya, dan kami harus menyesuaikan iramanya saat Pak Bupati, Pak Trimawan, saya waktu itu sebagai anggota menjadi ketua komisi dan kader partai ya. Kami harus menyesuaikan. Kebetulan beliau adalah ketua saya, senior saya. Kemudian saat masuk periode berikutnya, bupatinya Pak Abdul Khalik Arif ya, dengan Pak Muntohar, kami juga harus menyesuaikan. Iya. Ya, menyesuaikan. Kemudian giliran 10 tahun tapi kan berbeda wakilnya. Wakilnya ya. Apakah perbedaan itu mempengaruhi? Sangat mempengaruhi. Ya, saat kita wakilnya Pak Muntohar barangkali sangat lekat karena dia adalah birokrat. Kami harus, ini momentum kami juga harus belajar. Dengan birokrat. Iya, harus mempelajari. Birokrat. Karena mitra kami adalah eksekutif, mitra kami adalah orang birokrat yang notabene mereka itu kan ahli dalam bidangnya. Iya. Nah, Pak Muntohar adalah sosok karir birokrat yang cukup sukses. Dari ini justru ilmunya
kita ambil, kita serap, kita banyak belajar. Mohon maaf, saya sampai hari ini masih belajar sama senior-senior. Kadang kita silaturahmi, kadang kita sowan untuk mendapatkan siraman-siraman petunjuk. Sehingga dalam beraktivitas kita ini, ya boleh dikatakan secara mendekati apa yang diharapkan oleh rakyat. Setelah Pak Mutahar, Bu Maya, apa yang ini kita cerita aja nggak apa-apa terkait dengan relasi ini kan barangkali ada nilai positif yang bisa diambil untuk garis selanjutnya. Ya. Dalam hubungan, tentunya hubungan legislatif dengan eksekutif. Ya. Saat dengan Pak Holik dan Pak Mutahar kan birokrat ya. Saya birokrat ya. Pendekatan birokrat yang tentunya lebih mudah menurut saya. Kemudian saat periode yang kedua Pak Holik dengan Bu Maya, ya kita harus beradaptasi. Jadi saya mohon maaf butuh waktu untuk melakukan adaptasi sehingga tetap dalam koridor komunikasi ini jalan, sehingga DPR memainkan perannya itu seirama dengan apa yang dimainkan oleh eksekutif. Iya. Sehingga mereka kenceng ya, kita harus mengikuti kenceng ya. Mereka lari, kita harus mengikuti lari kan. Ya, sehingga jangan sampai tidak imbang ya Pak. Ya, ini harus keseimbangan. Sinergitas kan harus ada keseimbangan. Jadi pola diskusinya jalan. Nah, terus periode ini Pak Eko Purnomo dengan Pak Agus Subagio, ya ininya seperti apa? Karakter kepemimpinannya, artinya kan ada pembeda di sebelumnya. Ya, kalau ini saya mohon maaf, ini agak jauh ya. Kalau kita bandingkan dengan Pak Holik, kita bandingkan dengan Pak pemimpin sebelumnya, sehingga kami pun di DPRD, karena Pak Eko ini kan mantan anggota DPR ya. Ya kami paham lah, beliau adalah teman saya, sahabat saya, di DPR, sehingga ya di DPRD cukup lama, sehingga kami pun harus menyesuaikan, menyesuaikan langkah-langkah beliau. Dan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, saya mohon maaf, kami banyak sinergitas melalui Pak Sekda, melalui kepala dinas, yang notabene kepala dinas sekarang ini kan seumuran saya kan. Ya beda-beda tipis lah, saluting, sehingga relatif mudah kita melakukan komunikasi. Lebih Pak Sekda kan teman diskusi, teman musyawarah, kepala OBD juga banyak yang seperti ini, kan memudahkan komunikasinya yang ujungnya kan pengambilan keputusan ya. Kalau ada rapat-rapat dan lain sebagainya relatif bisa dicerna, bisa mudah diterima oleh kawan-kawan. Karena yang intent ini kan Pak Sekda ini. Kalau dulu kan enggak, mohon maaf ya. Kalau dulu kan bupati sebelumnya aktif. Rapat-rapat di Banggar kayak Pak Trimawan itu hadir. Dia datang nunggoni. Pak Holik ya kadang-kalang dan sebagainya. Kalau ini kan ya karena agak pasif. Banyak diberikan peran kepada Pak Sekda ya, kita menyesuaikan Pak Sekda. Tapi selama ini alhamdulillah komunikasi dan koordinasi cukup berjalan dengan baik. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Kemudian relasi DPR sebagai lembaga ke DPR luar seperti apa Pak? Ya. Sejauh ini ya, artinya ya alhamdulillah kan semua program kerja yang sudah dibuat oleh DPRD dalam skala tahunan ini berjalan dengan baik, sehingga kawan-kawan dari luar kadang datang pengen melihat kinerja kami di DPRD Kabupaten Wonosobo. Ya alhamdulillah ada hal-hal yang bisa kita sharekan, ada hal-hal yang bisa kita berikan sebagai spirit agar bagaimana DPRD itu kerja lebih produktif. Ya, produktif dalam konteks tidak banyaknya perda. Ya, kadang kan orang melihat apa sih output dari karya anggota dewan? Berapa jumlah perda yang ditetapkan dari segi enggak menurut saya, tapi bagaimana penguatan perda-perda yang sudah ada ini terimplementasi dengan baik, sehingga ini menjadi goalnya kan bagaimana perda itu bisa memayungi, melindungi, dan melayani masyarakat. Jadi tidak hanya berapa jumlah, tapi prinsip yang penting adalah bagaimana mengkomunikasikan dari sisi legislasi,
dari sisi budget, pengawasan, ini ada komunikasi secara intens kepada masyarakat. Ini yang utama menurut saya seperti itu. Kalau kunker itu jujur Pak Ketua, kunker itu masih diperlukan tidak sebenarnya sih, karena beberapa teman ini memang DPR itu kunker mulu, yang sana cuma main-main Pak, kembatan. Ya kalau di kami DPRD Kabupaten Sopo kebetulan kita tidak begitu dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas relatif terjangkau. Artinya semua kegiatan kunjungan kerja dan lain sebagainya sudah masuk ranah program kerja. Sehingga kadang sebulan sekali pun belum tentu. Jadi kita tetap menyesuaikan kebutuhan. Di mana kebutuhan kita membahas satu materi, kita untuk mendapatkan referensi, ya why not kita ngangsu kaweruh daerah-daerah lain yang sudah menerbitkan sebuah perda, sehingga ini menjadi bahan masukan lah, sehingga untuk melengkapi, sehingga pada saat nanti kita memutuskan keputusan untuk menetapkan perda sudah banyak referensi, sehingga tidak semua kita harus kunjungan kerja dan lain sebagainya. Di awal kita sudah menyiapkan materi dulu, kemudian apa yang harus kita dan yang konsultasikan. dikunkurkan ya kunker yang memang perlu untuk datang ya Pak, di tempat lah ya, tidak bisa jarak jauh. Terima kasih, kita akan jeda setelah tayangan berikut ini. Oke, terima kasih. Masih bersama Pak Ketua DPRD Wonosobo, Pak Haji Afif Nur Hidayat. Segmen kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau. Ini tema yang saya kira aktual dan hangat bagi masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, yaitu tentang pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung serentak di tanggal 9 Desember mendatang. Dan Bapak satu di depan kita ini adalah saat ini menjadi pendulum penentu bagaimana koalisi akan berjalan. Bisa diceritakan Pak, perjuangan selama ini seperti apa? Saya melihat pergerakannya siang malam itu Pak Ketua dengan partai-partai lain sering ketemu, itu apa ya hasilnya sejauh ini Pak? Jadi ini ngomong pilkada sudah mulai hangat ya. Iya, ini sudah di semua segmen Pak. Bahkan, kita hangatkan lagi ya. Gimana baik, itu Pak koalisi? Kita itu kumpul-kumpul sudah 11 bulan Pak Edi. 11 bulan 11 bulan sudah cukup lama menyampaikan persepsi. Yang pertama menyamakan niat dulu. Apa sih niat kita kumpul-kumpul semua partai politik? Apa sih sebenarnya niatan kita? Ternyata satu, kita prihatin melihat kondisi masyarakat Kabupaten Wonosobo saat pemilihan kepala daerah yang lalu ini begitu dahsyatnya money politik. Kemudian tidak berhenti itu saja. Pemilu legislatif yang kemarin dilaksanakan tahun 2019 pun masih begitu dahsyat. Nah, kami prihatin. Keprihatinan kami, alhamdulillah gayung bersambut ini ya. Semua pimpinan partai politik kok merasakan hal yang sama. Tidak hanya PDI Perjuangan, tidak hanya Partai Kebangkitan Bangsa, tapi semua pimpinan partai merasakan hal yang sama. Betul Pak. Ini kalau pilkada dilaksanakan pasti masih kuat money politik. Pemilu legislatif ke depan dilaksanakan di Wonosobo, kekuatan money politik juga masih besar. Terus yuk kita mulai, kita kumpul mendesain politik lokal dalam konteks menghadapi pilihan kepala daerah di Kabupaten Wonosobo, bagaimana menekan angka money politik ya. Harapannya semua program-program ini bisa terijawantahkan dengan baik dalam kebijakan. Ini niatan kita, nawa itu kami, dan alhamdulillah sampai hari ini diskusi silaturahmi politik ini tetap masih jalan semakin hangat. 11 bulan belum cukup untuk semakin hangat. Ya karena memang start kita kan sudah lama, start kita sejak begitu selesai pemilu legislatif, kita mau melakukan penataan alat kelengkapan DPR, ya kita mulai dari situ. Sudah mulai komunikasi ya. Dari situ kita mulai pertama menyatukan niat, menyamakan persepsi, dan alhamdulillah
enjoy sekali dan nikmat karena ini adalah spirit kami kita ambil dalam rangka menguatkan soliditas lembaga DPR. Nah, ini alhamdulillah makna yang dapat kami ambil dari 11 bulan ini DPRD semakin solid. Nah, ini disiplin. Koalisi besar, jadi koalisi besar itu Pak? Ya, Belum. persoalan konteksnya koalisi besar dan lain sebagainya. Ini yang penting adalah bagaimana silaturahmi ini bisa berjalan dengan baik, dengan apik. Iya, ini juga di antara teman-teman persoalan nantinya mau bersama atau berpisah, no problem lah. Yang terpenting adalah bagaimana menyamakan persepsi bahwa siapapun yang akan diusung ataupun partai manapun yang akan mengusung adalah kontennya ke depan adalah bagaimana pengabdian kepada masyarakat. Sampai ini tidak harus menggunakan cara-cara yang berapa partai Pak yang komunikasi beberapa bulan terakhir ini? Ya kalau semua partai relatif semua partai relatif sering ketemu, semua partai. Kita kan masih bicara tentang formulasi ya. Ya, belum bicara yang lebih mengerucut sehingga target kapan untuk ini mengerucut Pak? Karena masyarakat sudah ini kurang 40 hari lagi kan pendaftaran. Ya, karena mau tidak mau kita akan masuk zona tahapan pemilu. Maka ya mau tidak mau ada deadline sebentar lagi ya. Sebentar lagi bulan ini mau tidak mau harus terselesaikan. Bulan ini sudah pasti ya. Iya, bulan ini harus sudah ada terselesaikan karena memang semua partai pasti sudah berproses dalam tahapan finishing penentuan siapa yang akan dicalonkan dan lain sebagainya. Sehingga mudah-mudahan sih di bulan Juli ini, akhir bulan ini sudah bisa terselesaikan ya semuanya. Misinya apa Pak? Selain karena kesamaan untuk merang terhadap money politik, apa selain itu yang menjadi kesepahaman bersama para partai ini? Ya, nawaitu kita itu, kenapa money politik kita angkat ke permukaan? Karena ini betul-betul mencederai demokrasi. Saya kasihan para pengurus partai kita mau nyalek kalah dengan orang-orang yang baru. Yang punya kapasitas. Ini mereka setiap hari, setiap jam ngurusi partai loh. Ngurusi konstituen. Tapi giliran nyalek, aku nggak punya duit Pak. Duit saya tipis, pas-pasan. KO misalkan. Nah, kalau pilkada, lebih luas lagi ya. Bukannya kesalahan kaderisasi di parpol Pak, karena pemimpin nggak disiapkan. Ya justru adalah pemimpin itu kan sudah kita siapkan, tapi kita kembali bahwa yang menentukan pilihan kan rakyat. Iya. Tidak ada satu partai pun yang mempunyai basis massa jelas. Semua adalah floatal mass. Masanya mengambang. Hari ini sama besok ini berubah-ubah. Berubah ya, Pak. Tapi saya bersyukur bahwa kami punya pemilih tradisional, kami punya setia, pemilih setia, loyalitas terhadap ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga alhamdulillah sampai hari ini setiap pemilu, 5 kali pemilu, alhamdulillah kami masih dipercaya. Untuk ini ya, untuk di pilkada. Terima kasih. Kita akan jeda setelah wayangan berikut ini. Terima kasih. Kita lanjut bincang-bincang dengan Pak Ketua yang ini akan semakin hangat karena pilkada Pak Ketua ini pilkada kalau ada dua kemungkinan, pilkada bikin sunyi atau tidak sunyi itu terserah Pak Ketua PDI Perjuangan. Jadi beliau ini digadang-gadang hampir semua yang saya temui ketua partai itu ya memang jagonya Pak Afif, tidak ada yang lain karena beliau selain senior memang saat ini pemilik suara terbanyak. Pak Afif, benar nggak sebenarnya yang selama ini disampaikan oleh mereka bahwa Bapak nanti akan berpasangan dengan Pak Albar karena dua partai gajah yang memang jadi kiblat partai lain. Jadi begini, ini perlu saya sampaikan, perlu saya luruskan. Saya adalah kader partai. Tugas saya adalah bagaimana mengkonsolidir partai dengan baik, memantapkan organisasi dengan baik, memantapkan sumber daya manusia di internal partai PDI Perjuangan dengan baik, memantapkan program partai dengan baik yang terimplementasi nanti dalam kebijakan-kebijakan yang lebih
real dan lain sebagainya. Sehingga kami berjuang, kami berusaha, kami berikhtiar setiap event-event pemilu bagaimana ini bisa menang, ya. Dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat, tentunya dengan komitmen kami yang tadi saya sampaikan. Yang penting kami bekerja semaksimal mungkin untuk kebesaran PDI Perjuangan. Nah, persoalan pilkada adalah menjadi ranah pimpinan partai kami, Dewan Pimpinan Pusat Partai kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, menjadi ranah DPD kami, Ketua Umum kami, Pak Bambang Pacul, beserta jajarannya. Kalau kami sudah berbuat sesuatu, kami sudah bekerja, kami sudah mengabdi dengan setulus hati tentunya. Nah, kemudian kami nanti mendapat tugas, yaitu adalah perintah, itu instruksi yang harus sebagai kader saya harus siap melaksanakan. Nah, terus bagaimana kalau tidak mendapat perintah? Siap mengamankan siapapun yang mendapatkan perintah oleh pimpinan partai. Dan itu di PDI clear. Siapapun yang mendapatkan perintah penugasan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai, maka kami siap untuk menghantarkan, kami siap untuk memenangkan dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Sehingga kami lebih mengedepankan pada sisi soliditas kami selaku kader partai, berjuang bekerja untuk partai, dan kami setia terhadap perintah ketua umum, perintah kepada senior kami, pimpinan kami, orang tua kami di Jawa Tengah, Pak Bambang Pacul. Ya. Dari pengalaman 2 pilkada yang kita ikuti kan, dulu Pak Afif maju dengan Pak Anjis sendiri, kemudian belum berhasil. Kemarin terakhir bahkan ngusung wakil bupati dari internal kan, incumbent dengan wakil bupati dengan kader. Yang ketiga ini, jadi pertama maju sendiri belum berhasil, kedua mengusung belum berhasil dari sisi PDI Perjuangannya. Yang ketiga itu apa Pak yang strategi sebenarnya yang akan, selain memang menunggu partai, ya, artinya menunggu keputusan partai? Ya, kami menyadari bahwa tahapan pilkada, mulai pilkada yang sudah berjalan beberapa periode yang lalu, kami belum beruntung nih. Kami beruntung sekali saat pilihan DPR. Ya. Setelah itu harus mengakui dan itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kami. Pengalaman apa? Kami harus konsolidasi ke internal lebih bagus lagi. Kami harus konsolidasi ke eksternal lebih bagus lagi. Kami tidak menyalahkan siapapun, tapi ini menjadi introspeksi bagi kami. Saya selaku ketua partai tentunya untuk muhasabah, sehingga menghadapi pilkada 2020 kami lebih siap. Nah, lebih siap. Dari siapapun. Iya, ini sudah punya pengalaman pahit kan. Dan harus menang sekarang ya. Dari sisi pengalaman sebelumnya. Ya, kalau besok pilkada 2020 tidak ada kata lain, satu kata, menang. Harus menang ya. Ya. Karena maju sendiri apa? Ya, nunggu partai, Pak? Saya tetap menunggu perintah partai. Jadi kalau partai menugaskan, ya tentunya siap laksanakan. Kalau partai menugaskan kader yang lain, siap mengamankan dan memenangkan. Ya. Jadi, menarik ini Pak, menarik pemirsa. Pak Ketua ini selain menjadi semacam orang yang ngomong beberapa politisi muda, memang beliau ini kita ikuti setiap pilkada itu momentumnya selalu ada, namun akhir-akhir ini kok kalah mulu apa ya sebenarnya, selain memang politik uang ya Pak, dan itu diakui oleh semua partai. Kalah dengan modal, bahkan teman-teman PDI itu punya beberapa kelemahan, salah satunya mudah tergoda oleh soal-soal yang money politik. Selain nanti antisipasinya untuk solidkan kader, agar kader nggak pindah ini, apa Pak? Apakah perlu ada cuci otak ulang misalnya, atau jadi kami bekerja ini di era seperti sekarang ini kan tidak bisa kita kembali ke zaman dahulu kala ya. Sekarang eranya era baru, kita harus riset, kita harus survei. Pendekatan kita adalah riset.
Jadi apa yang diharapkan oleh rakyat Kabupaten Wonosobo yang tentunya PDI Perjuangan bisa lakukan. Sehingga dari riset inilah kita coba share, kita diskusikan dengan teman-teman para pimpinan partai sehingga terus berkembang dari hari demi hari. Diskusi kita tidak hanya diskusi persoalan calon, tapi diskusi kita adalah menyangkut bagaimana program-program yang tentunya diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Kami tidak memungkiri bahwa peran strategis para pimpinan partai ini luar biasa di tingkat kabupaten, komunikasi politiknya jalan terus, bahkan lebih intens dan lebih intens. Namun kita ketahui bahwa keputusan ada di Dewan Pimpinan Pusat Partai. Jadi yang mengeluarkan rekomendasi itu DPP partai. Dan bisa berubah sama bisa berubah. Terserah sana ya, Pak. Keputusan lokal ini harus linier dengan provinsi, linier dengan pusat, ya. Dan ini yang kami bangun bagaimana hubungan hierarki ini berjalan dengan apik dan rapi. Kabupatennya kita bangun silaturahmi yang baik, provinsi kita bangun, pusatnya juga sama. Wallahu alam nanti keputusannya seperti apa kita serahkan kepada pimpinan partai yang di atas. Ya, yang penting bagaimana yang bisa dilakukan oleh kebijakan politik lokal ya kita lakukan. Nah, kita lakukan. Konsolidasi tadi yang konsolidasi 11 bulan berjalan ini. Ya, ini sudah berjalan. Oke, terima kasih. Kita akan jeda setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, ini sesi di penghujung sesi diskusi kita dengan Pak Ketua DPRD Haji Afif Nur Hidayat. Dan di penghujung ini tentunya kita akan mendapatkan gagasan dari beliau, yaitu seputar bagaimana sih sebenarnya pembangunan yang ideal di Wonosobo dan apa saja yang masih menjadi potensi yang bisa digarap di masyarakat. Kita tahu punya salah satu potensinya dua, yaitu wisata dan pertanian yang saat ini banyak kembangan oleh masyarakat. Ini barangkali Pak Ketua DPRD bisa memberikan statement closing apa saja arah yang harus diubah oleh masyarakat dan apa saja yang sekarang dilakukan untuk dikembangkan selanjutnya. Silakan Pak Ketua. Membangun Kabupaten Wonosobo tidak bisa selesai hanya tertumpu pada satu orang kepala daerah, wakil kepala daerah. Jadi butuh sumbangsih saran semua elemen masyarakat di Kabupaten Wonosobo karena memang persoalan kita adalah persoalan yang begitu banyak, persoalannya besar sehingga harus diurai secara bertahap. Kita tidak memungkiri bahwa sudah begitu banyak yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya atau bahkan sampai hari ini sudah banyak yang dilakukan. Namun demikian apakah itu sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat? Tentunya masyarakat yang merasakan itu semuanya. Sehingga kita patut bersyukur sehingga kita tidak memulai dari nol. Tidak memulai dari nol. Hari ini sudah tinggal bagaimana meracik sebuah kebijakan-kebijakan yang sustainable, jelas, berkelanjutan. Jadi tidak mulai dari nol tapi melanjutkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah dibangun. Hanya saja memang pada setiap tahapan tahunan kadang-kadang kita tidak bisa terlihat ukuran yang jelas. Padahal menurut kami penting bagi kita untuk semua program kegiatan, semua kebijakan bisa diukur dengan parameter yang jelas. Ini tahun 2020 mau apa? Kemudian programnya apa mau apa? 2021, 2002 dan sebagainya. Ini sehingga sustainabilitas pembangunan ini, program ini berjalan bisa terlihat. Nah, oleh sebab itu kalau ini tidak dilakukan, maka tidak akan terlihat. Nah, ini tidak bisa lepas. Tadi saya sampaikan bahwa sekarang adalah zamannya media. Nah, why not? Kenapa tidak? Justru media ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Ini juga sebagai media kontrol bagi kebijakan pemerintah daerah dan juga tadi riset
Ya. Yang kadang terlupakan riset. Kita punya institusi di OPD kita, penelitian dan pengembangan. Sebenarnya kalau itu kita dorong lebih optimal lagi, lebih optimal, sehingga setiap tahun pemerintah daerah ini melakukan survei kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang dibutuhkan oleh rakyat itu apa. Jangan sampai rakyat mintanya jalan dikasih gedung, rakyat mintanya pasar dikasih apalagi, nggak sesuai, nggak match. Ini perlu dilakukan perubahan-perubahan mendasar. Betul bahwa kita punya aset yang cukup luar biasa, kita punya potensi yang luar biasa. Namun demikian, ini harus kita akui bahwa sampai hari ini belum begitu banyak investor-investor yang masuk di Kabupaten Wonosobo. Saya melihat sebenarnya hanya beberapa faktor. Kita kurang memberikan tempat kepada para investor kita, bahwa investor itu adalah raja. Sehingga harus diberikan ruang, tempat yang seluas-luasnya untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif menggarap potensi yang ada di Kabupaten Wonosobo. Potensi wisatanya begitu luar biasa. Wisata alam, anugerah ilahi. Ini luar biasa. Itu tidak dimiliki oleh kabupaten lain. Nggak dimiliki oleh kabupaten lain. Dan kita punya anak-anak Wonosobo, putra-putra Wonosobo yang terbaik. Insya Allah kalau diajak bicara, diajak diskusi, diajak musyawarah, apa, dia punya ide apa, dan lain sebagainya. Insya Allah akan mewarnai, dan pada gilirannya akan memberikan daya dorong yang luar biasa, bisa melengkapi semua program-program pemerintah di Kabupaten Wonosobo. Dengan begitu insya Allah ke depannya apa yang menjadi aspirasi masyarakat tentunya, Wonosobo kan dulu terkenal sebagai kota kurang aman ya, preman. Ya enggak lah, kota santri. Wonosobo terkenal dengan logonya Wonosobo Asri. Ya. Ini saatnya kita mengembalikan kejayaan-kejayaan tempo dulu ya, tempo dulu yang pernah digagas oleh para sesepuh kita. Ya, kita diamanati itu sehingga perlu melakukan atau perlu adanya tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan yang melayani, pemerintah yang selalu hadir di tengah-tengah rakyatnya saat rakyat membutuhkan. Kalau dari dua segmen, apa sisi wisata pertanian itu sebenarnya realnya seperti apa sih Pak yang memang harus dijadikan prioritas pemerintah? Ya, kan dulu ada program One Village One Product ya. Satu desa, satu kemudian berkembang lagi One Kawasan One Product. Ya. Karena apa? Pola-pola tradisional masyarakat kita itu yang satu seneng nandur salak, salaknya laris, manis. Tiru. Ya, ini tetangganya nanem. Ini semua nanam kabeh. Giliran panen harganya anjlok. Ya. Satu ada jambu, misalkan ada pepaya California, ada jambu mana? Ini nanam semua, panili, ini semua. Begitu panen anjlok. Nah, ini perlu memetakan. Pemerintah perlu memetakan sesuai dengan karakteristik potensi di kawasan tersebut. Kawasan di atas misalkan Kejajah dan sekitarnya ya. Di sana kan yang kita dorong bagaimana wisata ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan pertanian yang itu juga berhubungan dengan wisata di sana. Dan masing-masing wilayah pasti punya potensi. Kalau kentang ditanam di Sukoharjo ya nggak mungkin. Ya. Demikian juga salak ditanam di Kejajah ya nggak mungkin berbuah. Lah ini nih, pemetaan ini menjadi penting sehingga daerah mana daerah yang airnya begitu melimpah. Kenapa kita dorong untuk perikanan misalkan. Dan ini luar biasa di Wonosobo, banyak sekali wilayah-wilayah yang memang cukup potensial secara ekonomi dari sisi alam cukup bersahabat lah. Ya, selalu mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Kalau pembangunan sendiri Pak, pembangunan infrastruktur, pembangunan di sisi pendidikan, pembangunan di kesehatan sejauh ini apa yang memang harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah? Kami sadar bahwa
jalan-jalan di Kabupaten Wonosobo itu jalan antar kabupaten, antar kecamatan atau jalan yang menjadi aset pemerintah kabupaten, ini kondisinya rusak sedang ya, cukup banyak, sehingga harus ada prioritas. Kalau ingat bagaimana kebijakan Pak Presiden Jokowi, ini kan fokus infrastruktur, ya kan? Tahun pertama infrastruktur, kemudian lanjutnya infrastruktur apa? Sumber daya manusia dan lain sebagainya. Lah menurut kami harus fokus. Jadi nanti setelah disurvei, setelah melakukan riset, apa yang menjadi prioritas? Kayaknya kok infrastruktur ini tahun 2021. Oke lah, semua anggaran kita fokuskan dulu itu. Tahun 2002 kebutuhan apa misalkan? Dalam rangka menopang menguatkan perekonomian kita, perlu rehabilitasi pasar-pasar tradisional, penguatan pasar-pasar kita dorong misalkan. Nah, sehingga fokus di dalam membuat kebijakan saya pikir menjadi penting, dan itu menjadi kata kunci daripada gedapiah semua seolah kabeh kepingin ditangani, sementara anggaran kita terbatas. Oleh sebab itu, karena mengingat anggaran kita terbatas, kita fokus, kita bangun komunikasi yang intens, koordinasi dengan pemerintah provinsi. Ini DPR provinsi kan banyak, kita punya gubernur ya, kenapa tidak kita curahkan juga agar mereka ikut ngopeni, ikut mengurai persoalan di Wonosobo. Kita punya anggota DPR RI banyak, ya. Insya Allah itu kekuatan kita, kekuatan kita harus kita dorong, kita maksimalkan dan kita berikan tempat. PAD kita tuh berapa sekarang, Pak? Yang membangun tuh cukup. PAD kita kan yang murni cukup ya, kalau murni sampai hari ini memang cukup prihatin ya, sekalipun kecil, ada peningkatan tapi relatif kecil. Harapannya ya dari sektor wisata kita harus berani mempublish Wonosobo sebagai kota wisata. Kita punya Dieng. Kita punya Dieng. Orang luar lebih terkenal Dieng daripada Wonosobo. Bahkan orang luar akan yang melihat Wonosobo lebih terkenal Al-Asyariyah kok. Lebih terkenal Mbah Mun kok Al-Asyariyah. Ada pondok pesantrennya. Nah, ini harus kita jual. Ya, sehingga Dieng ini tentunya menjadi istilahnya ya spirit lah bagi kita sekalian, bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo, karena ini pusat pun tertuju ke situ, provinsi tertuju ke situ. Nah, kabupaten tentunya bisa di kanan kirinya dibangun sarana prasarana pendukungnya, sehingga masyarakat kita nanti akan familiar terhadap wisata. Nah. Terima kasih pemirsa Suara Merdeka TV. Akhirnya kita berada di penghujung acara bincang-bincang kita sore ini. Kita cukup sekian. Jika ada salah mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.